yang ada dulu. Oke. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'd, ikhwa fillah rahimakumullah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT, saya terus terang sebenarnya agak pening kepala karena bukan saja karena ngaji, memang agak padat Ramadan, jadi capek sekali pikiran rasanya, karena satu hari bisa 5 kajian, dan saya harus banyak baca terus, sampai rasanya pening kepalanya. Oke, untuk hari ini saya tidak tahu kalau sudah di An-Nasr, tadi saya tidak melihat slide-nya, tapi tidak apa-apalah. Insya Allah untuk di Ahad depan, kita menyelesaikan yang An-Nasir, tapi untuk kali ini kita masuk ke An-Nur saja, karena An-Nur juga belum. Saya tidak tahu ketemunya An-Nur, saya kira An-Nur saja lah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. An-Nur, salah satu nama Allah Subhanahu wa taala yang secara langsung tidak kita temukan sebenarnya di dalam Al-Qur'anul Karim, meskipun secara implisit ada di dalamnya, seperti Allahu nurus samawati wal ardh terutama, tetapi landasan bahwa An-Nur menjadi asma Allah SWT adalah berada di dalam hadis. Oke. Kita lihat dulu kata An-Nur karena ini penting. Misalnya tidak saja nanti An-Nur di dalam Al-Qur'an itu dikaitkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Doktor ada nak share screen ke? Oh iya, lupa saya. Sebentar. Oh, bukan sebentar sebab moderator kata tak boleh live. Ke dah boleh live, Atika? Dah nampak live ni? Ada nampak live tapi kejap tengok kat Facebook ada ke tak? Dekat Facebook ada Zat? Dah nampak dah tadi. Jadi kita ulangi lagi sajalah. Boleh? Boleh doktor. Dah. Diteruskan atau diulangi lagi? Boleh teruskan. Oke. Kali ini kita akan membahas An-Nur. Diulangi, doktor. Gimana Kak? Diulangi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Kita insya Allah kali ini akan membahas An-Nur, cahaya, the light, the illuminator, the one who reveals. Kata An-Nur ini menarik karena kalau kita lihat nanti di dalam Al-Qur'anul Karim, tidak saja diasosiasikan dengan Allah Subhanahu, tapi juga dengan Nabi Muhammad SAW, dengan Al-Quran itu sendiri. Karena itu menarik melihat bagaimana An-Nur itu nanti dikaitkan dengan Al-Asma Al-Husna. Tentu saja penempatan atau An-Nur sebagai Asmaul Husna itu landasannya adalah ada pada hadis, bukan pada Al-Qur'anul Karim, karena Quran memang tidak menyebutkan secara tegas sebagaimana nama-nama yang lain seperti misalnya Al-Alim misalnya dan seterusnya. Tetapi meskipun demikian, karena hadis menunjukkan bahwa nama Allah An-Nur, maka kita akan mencoba mentadaburi dan melihat bagaimana kata An-Nur ini atau asma Allah An-Nur ini dijelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim. Oke. Kata An-Nur ini setidaknya mengandung 4 makna. Ya. Satu, to give light and illuminate, ya, memberikan cahaya atau menerangi. Yang kedua, to make visible, reveal and clarify, karena sesuatu yang tidak ada cahayanya tidak bisa visible. Maka yang kedua itu maknanya adalah visible, ya. Dia menjadi reveal and clarify. Yang ketiga, to be flaming, blazing, menjadi jelas kepada panca indera kita. Yang terakhir, enlighten and give advice. Ya. Oke, jadi
penggunaan kata nawwara di dalam bahasa Arab ada 4 itu. Kadang dia bermakna menjelaskan, kadang dia bermakna memberi cahaya, kadang dia memberikan nasihat dan seterusnya. Kata nawwara secara kebahasaan. Nah, kita lihat langsung saja ke Al-Qur'anul Karim di dalam menggunakan kata nama Allah An-Nur ini. Oke. Saya menggunakan miliknya Syekh Ratib An-Nablusi ya. Yang pertama, bahwa kata An-Nur di dalam Al-Qur'anul Karim ini yang dikaitkan dengan nama Allah Subhanahu wa taala tentu saja bukan cahaya sebagaimana yang kita pahami dalam ilmu pengetahuan ya, yang berkaitan dengan bagaimana reaksi dalam atom dan seterusnya lah. Bukan itu yang dimaksud. Tapi adalah makna sederhana yaitu cahaya sebagaimana yang kita pahami. Adhiya ya, cahaya maksudnya yang akan membantu mata kita sehingga kita bisa melihat. Itu makna bahasa cahaya sebagaimana yang nanti kita pahami dari Al-Qur'anul Karim. Oke. Cahaya itu dibedakan menjadi 2, satu namanya An-Nur Dunyawi, yang kedua Nur Ukhrawi. Ya. Jadi An-Nur Ad-Dunyawi sama An-Nur Al-Ukhrawi. Jadi cahaya dunia sama cahaya ukhrawi. Yang satu yang abstrak, yang satu yang tidak abstrak. Ya. Yang duniawi dibagi menjadi 2 lagi. Satu yang ma'qul bi'ainil basirah, yang dapat difahami dengan mata kepala ini, yaitu ainul basirah. Yang kedua, mahsus, yang bisa difahami, maaf keliru ya saya, yang bisa difahami dengan ainul basirah yang ada di dalam hati. Yang kedua, mahsus bi'ainil basar, yang bisa diindrai dengan mata yang ada di kepala kita ini, ya, di wajah kita. Jadi ada basar, ada basirah. Kalau basar itu merujuk kepada salah satu dari indera kita, yaitu mata. Kalau basirah adalah mata hati, ya, yang dengannya kita berpikir, karena itu menggunakan istilah ma'qul. Jadi cahaya itu nanti diberikan Allah kepada 2 mata ini. Ya, kalau sebenarnya kan kalau kita pikirkan, kalau tidak ada cahaya, kita tidak bisa melihat apapun, hatta sesuatu yang ada di depan kita. Warna baju kita pun kita tidak akan bisa melihatnya karena semuanya menjadi gelap. Nah, yang kemudian memberikan cahaya sehingga semuanya menjadi visible, ya, yang give light tadi, yang illuminate tadi, itu adalah maksus bi'ainil basar. Ya, karena Allah memberikan cahaya ke mata kita, kemudian kita bisa melihat sesuatu itu. Oke. Yang kedua, ini yang sifatnya yang abstrak ya. Jadi Allah memberikan cahaya juga ke dalam hati kita. Mata hati istilahnya kalau dalam bahasa kita. Basirah adalah mata hati. Ya, disebut dengan ainul basirah dengan ainul basar. Kalau diberikan ke dalam mata hati, maka semuanya menjadi kita pahami. Understandable, menjadi kita bisa comprehended, kita bisa I see, namanya makul. Sama kalau kita punya persoalan dalam hidup yang kita tidak bisa mengurainya, itu namanya karena tidak ada cahaya. Yang membuat kita menderita sebenarnya adalah, dan semuanya, semua kejahilan, kebodohan, kegelisahan, kesedihan, apa sajalah. Sebenarnya kalau mau disederhanakan, semuanya itu adalah gambaran dari kegelapan. Ya, samalah kalau kita mendapatkan musibah, katalah suami mati, atau istri mati, atau anak mati. Gelap rasanya dunia. Dan kita nggak tahu bagaimana penyelesaiannya. Nah, karena itulah kita membutuhkan cahaya yang akan mengurai kegelapan itu. Yang akan mengurai kesedihan itu. Nah, kapan kita mendapatkan cahaya itu? Nah, nanti ada caranya bagaimana kita mendapatkan cahaya dan seterusnya. Tentu saja kita harus terhubung kepada sumber cahaya itu. Yang menarik, Al-Quran disebut juga dengan nur,
Nabi Muhammad juga dengan nur, dan perumpamaan Allah Subhanahu wa taala juga dengan nur dalam Al-Qur'anul Karim. Dan bahkan kalau dalam hadis salah satu nama Allah adalah An-Nur, adalah An-Nur. Oke. Ini yang penting dulu. Saya ingin kita melebar sedikit ya sebelum ke sini. Ini kan sebenarnya berkaitan, nanti kita kaitkan dengan apa namanya, kalau dalam kajian filsafat disebut dengan epistemologi. Ya, saya agak melebar sedikit, epistemologi. Ya, bagaimana kita mendapatkan ilmu pengetahuan. Ya, how kita mendapatkan ilmu pengetahuan itu kajiannya disebut dengan epistemologi. Oke. Di dalam epistemologi, dalam Islam itu, gini ya, memang ini bukan lahir dari dunia Sunni, ya tokoh filsafatnya, karena sebenarnya di dunia Sunni itu pasca Ibnu Rus, ya pasca Ibnu Rus, sebenarnya filsafat dalam dunia Sunni itu hampir mati, sudah tidak ada penerusnya. Jadi sebenarnya keilmuan kajian alam, kajian filsafat, kajian ilmu sosial di dunia ahli sunnah wal jamaah atau di dunia Sunni itu tokoh terakhirnya Ibnu Rus dan Ibnu Khaldun. Ini tokoh terakhir kita. Ya. Jadi yang nanti ini Ibnu Rus itu yang terkenal dengan Averroes, ya. Dua-duanya ini nanti diteruskan bukan oleh orang Islam, tapi diteruskan oleh Europe. Ya. Ini yang nanti masuk ke Eropa itu. Ya. Makanya kemudian kalau kita mau jujur, bahkan Renaissance itu sebenarnya karena mengikuti cara berpikir Ibnu Rus dan Ibnu Khaldun. Bagi yang tertarik, silakan dibaca buku yang sangat bagus dari Al-Jabri atau Al-Jabiri, ya, Aqlul Arabi, ya, jadi Takwin Al-Aql Al-Arabi, The Formation of Arabic, sudah dalam bahasa Inggris, seingat saya sudah ada edisi Inggrisnya, buku filsafat memang, bukan buku tafsir ya, tapi cukup menarik. Dia menunjukkan karakter berpikir orang-orang Arab, ya, termasuk juga orang Islam secara keseluruhan, ya. Yang terakhir itu adalah model Ibnu Rus sama Ibnu Khaldun yang nanti diteruskan ke Eropa. Oke. Sementara di dunia yang lain, ya, di dunia Sunni, di dunia Syi'i katakanlah, filsafat tidak pernah mati. Di dunia Islam mengenal tokoh filsafat yang sangat kuat. Sebenarnya kalau kita urut ke belakang, ini sebenarnya dari Plato, ya. Terus nanti dikembangkan. Jadi kan gini, maaf ya saya agak ngelantur sedikit, tapi ini agak penting untuk membedakan. Kita ini juga jangan gini ya, semua yang tidak dari Islam kita anggap tidak penting. Itu juga pemikiran yang salah. Karena kita nggak tahu, mungkin Plato itu seorang nabi dulu, mungkin Aristoteles itu juga nabi dulu, dan seterusnya. Cuman sebagaimana misalnya Brahmana, itu ada banyak penelitian yang menunjukkan dekat sekali ke ke Nabi Ibrahim dan seterusnya. Wallahu a'lam, kita tidak tahu. Karena itu ulama Islam zaman dahulu justru merekalah yang melakukan transfer pengetahuannya para ulama-ulamanya orang Yunani. Ya, andai tidak ada Yunani, maka andai tidak ada orang Islam saat itu, maka semua peradaban Yunani itu tidak akan kita ketahui detik hari ini. Karena semua pensarah Aristoteles, pensarah Plato, itu semuanya adalah orang-orang Islam. Ya, dan seterusnya. Oke. Saya tidak berpanjang ke situ, tapi debatnya yang paling terkenal adalah kalau Plato itu percaya pada ide terlebih dahulu, ya, dibanding materi, sementara Aristoteles itu percaya yang materi dulu. Ini seperti debat antara mana yang lebih dahulu, telur apa ayam, lah gitu. Ya, mana yang lebih dahulu. Jadi kalau kita bikin nasi lemak, mana yang lebih dahulu? Ya, idenya dulu atau karena nasi lemaknya dulu yang ada misalnya. Ini debat yang tidak habis-habis. Tapi maksud saya, Aristoteles ini nanti diteruskan sebenarnya kepada Ibnu Rus sebenarnya. Oke.
Dari Plato ini nanti dalam Islam tokoh yang sangat terkenal, saya hanya mau mengenalkannya, namanya Suhrawardi Al-Maktul, ya, atau bukan Suhrawardi, namanya filsafatnya disebut dengan filsafat iluminasi, atau disebut dengan orangnya disebut dengan Syekhul Isyraq, ya, Syekh Al-Isyraq, atau dikenal filsafatnya disebut dengan the philosophy of illumination, kalau saya tidak keliru ya. Namanya kok jadi lupa saya. Allah, padahal tadi mau jelaskan. Suhrawardi Al-Maktul, iya benar Suhrawardi namanya. Namanya Suhrawardi. Oke. Memang orang Persia ya, yang terkenal dengan Syekhul Isyraq atau filsafat iluminasi. Nah, ini dekat sekali nanti dengan An-Nur, dengan nama Allah An-Nur. Idenya itu begini, semuanya itu awalnya adalah berasal dari Allah, cuman pendekatannya itu Allah itu sebagai cahaya, ya, yang nanti cahaya itu mengalami apa namanya, jadi semua ciptaan ini, singkatnya lah, semua ciptaan mulai dari alam, mulai dari arsy, semuanya ya, sampai nanti kita itu sebenarnya adalah limpahan dari cahaya Allah Subhanahu Wa Taala, gitu. Sampai semuanya menjadi. Ini terkenal dengan filsafat iluminasi. Nanti kita kaitkan karena ini penting, hanya pijakan awal, karena nanti juga berkenaan dengan epistemologi. Salah satunya adalah kan orang itu bisa mendapatkan cahaya Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak melalui proses sebagaimana di Aristoteles ini. Ya, nanti lebih jauh ke sana. Tapi saya hanya mengenalkan dulu. Kita nanti akan kaitkan ke sana apa namanya An-Nur itu, karena sangat berkaitan dengan salah satu madhab besar dalam filsafat Islam, namanya aliran Isyraqiyah atau iluminasi. Oke. Kembali lagi sekarang ke sini. Jadi ada dua tadi ya, cahaya itu, ada yang cahaya diberikan Allah kepada mata kita, dan ada cahaya yang diberikan Allah ke mata hati. Cahaya yang diberikan Allah kepada hati kita disebut dengan nuron majazian, atau cahaya yang majazi, yang tidak nyata, ya, karena bersifat majazi saja, simbolik saja, bukan bersifat real. Sementara cahaya yang diberikan kepada basar namanya cahaya yang real. Ya, makanya yang makul bi'ainil basirah itu seperti apa? Seperti fikrah al-wahid, al-wadihah. Seperti pemikiran yang clear, yang jelas. Seperti yang saya jelaskan tadi, kalau ada muskilat, ada sesuatu yang susah, kemudian kita bisa menyelesaikannya, maka kita mendapatkan cahaya itu namanya. Namanya nuron majazian. Nuron majazian. Nah, nanti menarik, ternyata bahwa nanti kita kaitkan, ada sebagian nanti nurun majazian itu, nanti kalau kita kaitkan ke teori iluminasi itu, mulai dari yang tertinggi namanya wahyu, terus nanti ada ilham, terus sampai nanti ada insight, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu yang disebut dengan nurun majazian, yang kemudian itu bisa membuat kita memecahkan hilul muskilat. Dia akan memecahkan berbagai macam kemuskilan ya, yang orang awalnya tidak paham menjadi paham. Banyak sekali. Salah satu contoh yang diberikan oleh Syekh Ratib An-Nabulsi adalah tooth transplantation itu. Jadi kalau ada orang yang asal muasal kenapa kok ditemukan orang misalnya kalau sakit gigi kemudian bisa dikasih apa namanya, dikasih logam ya, atau apa namanya, metal tertentu yang kemudian dimasukkan atau dibikin menjadi apa, dan kemudian bone itu atau apa namanya ini, gigi itu juga bisa berkembang dan bisa menutupi metal tersebut. Itu awalnya kejadiannya bukan karena penelitian. Jadi ceritanya para dokter atau dentis itu
sehabis melakukan operasi ketinggalan salah satu jenis pisau atau katakan apa yang terbuat dari materialnya terbuat dari some kind of metal, nggak tahu apa bahannya. Tapi ternyata kemudian metal itu ternyata bisa mix dengan bones, yang kemudian ternyata bones-nya bisa berkembang mengitari, menyelimuti metal tersebut. Dari situ kemudian para saintis berkesimpulan, oh berarti bisa bahan itu digunakan. Nah, yang kayak begini ini disebut oleh Serotip An-Nablusi juga bagian dari nuron majazian. Nuron majazian. Dan seterusnya ya. Itu contoh dulu ya. Jadi ada yang nur itu bersifat hakikian, ada nur yang bersifat majazian. Yang hakikian, yang mahsus bi'ainil basar. Yang nuron majazian, yang makul bi'ainil basirah. Bi'ainil basirah. Jadi ada dua nur. Jadi kalau mau disingkat, yang ini namanya nur apa ini majazi, nur hakikian, yang di sini majazian. Ya. Ini nur majazian. Oke, nuron majazin atau nur hakiki, nur majazian. Ya. Oke. Ini nuron majazian, nuron hakikian. Oke. Itu istilah yang dipakai oleh Serotip An-Nablusi. Ya. Atau kata dia nur makul bi'ainil basirah, sama nanti satunya adalah, karena itu kata dia, kesimpulan berikutnya adalah sebelum kita masuk ke ayat Al-Quranul Karim, al-ilmu nurun. Karena itu kalau orang mendapatkan pengetahuan, ya berarti dia juga mendapatkan bagian dari cahayanya Allah SWT. Ya, jadi terutama ilmu apapun saja sebenarnya, ya, tetapi tentu saja nanti apalagi kalau orang mendapatkan memahami Al-Quranul Karim, maka dia tentu saja akan lebih banyak mendapatkan nur. Ya, itu karena itu kesimpulannya nanti ya ada dari cahaya tadi, kesimpulan dia adalah ilmu itu bagian juga dari nur. Al-ilmu nurun, ilmu itu cahaya. Ya. Yang menarik kata Syekh Ratib An-Nablusi mengutip pernyataan yang sudah umum di antara kita, ilmu itu yang menjaga kita. Ya, sementara kalau harta, kita yang menjaga harta. Dan harta itu kalau dinafkahkan semakin tambah sedikit, sementara ilmu kalau kita infakkan, maka semakin bertambah ilmu tersebut. Karena itu, kata Syekh Ratib An-Nablusi, berusahalah untuk mencari ilmu. Dan karena semakin Anda mendapatkannya, kamu dijaga oleh ilmu tersebut, dan justru ilmu kalau semakin diamalkan, diajarkan, dia semakin bertambah, malah bukan berkurang. Al-ilmu yuhrisuka wa anta tahrisul mal. Wal mal, ya, dan menarik ya, kalau mal itu justru berkurang kalau kita nafkahkan, sementara ilmu tidak. Demikian juga akal karenanya juga merupakan cahaya, Quran juga merupakan cahaya, kata Serotip An-Nablusi. Oke. Ini untuk menunjukkan bahwa tingkatan akal seseorang juga berbeda-beda. Ya, misalnya ada orang yang baru tahu, dia ngasih contoh misalnya, kalau kita ada botol yang kemudian diisi dengan materi tertentu, kalau tidak ada tulisan, kita tidak tahu. Begitu dikasih tulisan NaCl misalnya, kita tahu, oh ini garam misalnya. Tetapi ada orang yang tidak membutuhkan simbol apapun. Begitu dia tahu barangnya, dia sudah tahu ini sodium, ini dan seterusnya, karena dia punya pengetahuan yang lebih dalam lagi. Itu yang Allah memberikan cahaya yang lebih lagi, memberikan cahaya yang lebih lagi. Itu maksudnya kepada seseorang yang dikehendakinya untuk menunjukkan lapisan-lapisan cahaya yang dilimpahkan oleh Allah SWT kepada orang-orang tertentu. Ya, bisa karena usaha dia, misalnya melalui sekolah terus-menerus, ya, ada orang yang memang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya. Jadi medianya bisa menggunakan
basar, bisa menggunakan basira. Oke. Allah SWT misalnya menggambarkan bagaimana Allah memberikan cahaya itu. Yang pertama misalnya di surat Al-Maidah. Kita lihat ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'fu an katsir qad ja'akum minallahi nurun wa kitabum mubin. Lihat Allah Subhanahu wa taala menyebut Nabi Muhammad itu juga dengan nur. Quran itu jadi menarik ya. Ya ahlal kitab, hei ahli kitab. Qad ja'akum rasuluna, sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul yaitu Nabi Muhammad SAW, yubayyinu lakum, yang menjelaskan kepada kalian katsiran, banyak hal, mimma kuntum, terhadap apa saja, kuntum yang adalah kalian dahulu apa? Tukhfuna, sembunyikan. Jadi misalnya tentang kedatangan Nabi Muhammad, Nabi terakhir yang disembunyikan oleh ulama-ulamanya orang Yahudi. Misalnya tentang hukum rajam bagi orang yang sudah memiliki suami atau istri, itu juga ditutupin, disembunyiin oleh ulama-ulama Yahudi. Misalnya lagi tentang banyak hal yang disembunyikan oleh orang-orang Yahudi. Nah, begitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang, semua yang disembunyikan oleh ulama-ulamanya Yahudi, rabe-rabe Yahudi, itu dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab. Yang pertama, jadi Nabi fungsinya adalah menjadi klarifikator, menjadi memberikan klarifikasi. Ya, sebagaimana kita ketahui bersama tentang hukum rajam dan seterusnya ya, dengan kedatangan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, wa ya'fu an katsir, dan memaafkan banyak hal yang dimaafkan. Sebagian riwayat menuturkan kecuali perzinaan pada saat itu. Jadi ada banyak hal yang dirubah-rubah oleh orang Yahudi di Madinah, dan kemudian Allah memaafkan mereka semuanya itu. Mestinya dengan kedatangan Nabi Muhammad yang kemudian memberikan klarifikasi ya terhadap apa yang mereka telah rubah-rubah, terhadap apa yang mereka sembunyikan, dan bahkan melalui Nabi Muhammad SAW Allah membukakan ampunan kepada mereka. Mestinya mereka menerima. Itu yang dimaksud oleh Allah, qad ja'akum minallah, sungguh datang kepada kalian dari Allah SWT apa? Nurun, cahaya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Wa kitabum mubin, dan kitab yang sangat clear, jelas, ya, yang sangat jelas. Yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur biidnihi wa yahdihim ila siratal mustaqim. Ya, Allah akan memberikan petunjuk ya kepada siapa? Orang yang mengikuti ridwanahu, ya, keridhoannya Allah Subhanahu wa taala, yaitu subulas salam. Subulas salam. Saya tidak menjelaskan ini ya, terlalu jauh, tidak ada kaitannya dengan An-Nur, tapi singkatnya adalah ada yang penting mungkin sudah tambahan di dalam Al-Qur'an ada kata ridwan, ada tambahan sedikit aja sebagai tambahan, ada kata ridwan, ada kata mardhah. Mardhat, ya, mardhatillah, ya, mardhah. Mana yang lebih besar? Yang lebih besar ridwan. Ya, nomor satu bedanya, nanti kalau ketemu waridwan, ada wabtaghi mardhatillah misalnya. Ini terkenal dengan istilah mardhatillah yang umum biasanya. Mardhah sama ridwanullah. Ya, ridwanullah. Misalnya, mana yang lebih besar? Ridwan. Ridwan lebih besar dari mardhah. Yang pertama. Yang kedua, kalau ridwan hanya khusus ke Allah. Hanya Allah saja. Tapi kalau mardhah, ya, kalau mardhah itu bisa ke Allah dan yang lainnya. Allah dan yang lain. Itu penggunaannya di dalam Al-Qur'anul Karim. Dan itu menarik ya. Jadi Allah itu karena memang ini bagian dari tauhid, hatta keridhoannya tidak boleh dicampur dengan yang lain. Kita ini kalau mencari ridhonya Allah namanya ridwanullah. Ya. Tapi kalau mencari ridho yang lain itu namanya mardhah. Bisa juga mardhah itu ke Allah, tapi seakan-akan untuk menggambarkan
keunikan Allah SWT itu, hatta keridoannya tidak bisa dikaitkan dengan yang lain. Penggunaannya khusus dalam Al-Quranul Karim. Hanya ridwan penggunaannya. Oke? Jadi yang pertama yang harus kita sadari bahwa Allah itu sumber dari cahaya, dan limpahan cahaya terbesar itu adalah pada Allah SWT. Karena itu nanti kita melihat ada Nabi Muhammad SAW. Karena itu Nabi Muhammad di dalam Al-Quran juga disebut dengan cahaya. Begitu juga nanti kita dapati ayat Al-Quran, Quran juga disebut dengan cahaya oleh Al-Quranul Karim. Nah, karena itu nanti perlu kita menghubungkan ketiga-tiganya ini. Oke? Kita teruskan dulu. Ya ahlal kitab, tadi sudah, kita agak cepat saja. Misalnya ayat yang lain Allah menggambarkan cahayanya ya. Huwallazi ja'ala syamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila lita'lamu 'adadas sinina wal hisab ma khalaqallahu dzalika illa bil haqq yufassilul ayati liqaumin ya'lamun. Ini cahaya dalam pengertian yang pertama ya, yang tadi, yang hakiki ya, yang hakiki, bukan yang maknawi. Ya, Allah menjadikan matahari dia ya, dia bercahaya, wal qamara nuron ya, bersinar, yang bulannya bercahaya, wa qaddarahu manazila, dan ditetapkan manzilah tempat-tempat bagi perjalanan bulan tersebut, lita'lamu adadas sinina wal hisab. Ini makna yang pertama tadi yang kata Syekh Ratib An-Nabulsi sebagai nur hakiki ya, yang nur hakiki yang surat Yunus 5. Yang nur majazi itu yang tadi, Al-Quran nur majazi, Nabi Muhammad nur majazi, semuanya namanya nur ya. Bayangkan saja, dan nur itu menarik. Kita akan untuk mengagumi cahaya baik yang majazi dan yang hakiki, itu penting kita mengcompare itu. Misalnya contoh ya, ini penjelasannya Syekh Ratib An-Nabulsi. Matahari itu jaraknya ya, dia baru tercipta menjadi matahari itu setidaknya adalah 15 million ya, 15 juta tahun yang lalu, dan dia itu baru bersinar juga setidaknya 15 juta tahun yang lalu juga. Dan yang menarik, jarak antara kita dan matahari itu adalah 156 juta kilometer ya, jarak kita, sehingga butuh waktu 8 menit untuk cahaya matahari traveling sampai ke bumi. Ya, untuk bayangin. Ya, dan panasnya matahari kita tahu ya, misalnya kayak besi atau metal itu bisa meleleh misalnya di angka berapalah, saya tidak tahu, 150 derajat Celcius atau berapa, dia sudah hancur ya. Nah, matahari itu di di luarannya atau di bagian terluarnya dari matahari itu panasnya adalah 6.000 derajat Celcius. Jadi panasnya kita ini 100 derajat Celcius saja sudah tidak karu-karuan, panasnya itu seperti boiling water, itu 100 derajat Celcius. Ini 6.000 derajat dan itu masih permukaan saja. Jadi surface-nya itu 6.000 derajat Celcius. Dan intinya, jadi kalau kita masuk ke intinya matahari, ya, kalau permukaannya itu panasnya adalah 6.000, kalau masuk ke dalamnya, itu panasnya adalah 20 juta derajat Celcius. Allah, ini gambaran hanya sedikit cahaya yang Allah berikan kepada makhluknya yang bernama matahari. Itu baru cahaya hakiki saja kita sudah geleng-geleng, Masya Allah ya. Bagaimana lagi? Dan itu sebenarnya adalah dari cahaya. Karena nur itu cahaya, nanti menjadi nar. Jadi dari akar kata yang sama. Api dalam bahasa Arab namanya nar. Cahaya dalam bahasa Arab adalah nur. Jadi nur yang mengalami, jadi cahaya itu lebih bersifat abstrak, sementara nur lebih bersifat, sementara api itu lebih bersifat material.
Jadi seakan-akan itu proses transformasi ya dari nur kepada nar. Nah, maka mana yang jadi asalnya sebenarnya semuanya dari nur. Jadi kalau kita mikir salah satu contoh makhluknya Allah SWT yang dilimpahi dengan cahaya yang hakiki, matahari kita sudah geleng-geleng. Padahal kalau kita baca lebih detail tentang astronomi misalnya, banyak sekali di alam semesta ini planet-planet, bintang-bintang yang jauh lebih panas daripada matahari. Yang panasnya jutaan kali dari matahari. Terus kita mikir bagaimana lagi terus itu. Masya Allah ya. Dan Allah menggunakan matahari itu untuk apa? Untuk membuat kita bisa hidup di dunia ini. Kita bisa melihat apapun di siang hari. Dan segala macamnya. Dan kemudian orang menggunakan solar misalnya energi dan seterusnya. Itu bagian hanya sedikit dari cahaya yang Allah limpahkan kepada matahari, cahaya hakiki. Dan nanti kita melihat ya, begitu hebatnya matahari, dia bisa menerangi semua orang yang ada di dunia ini. Dan nanti juga gitu, demikian juga dengan manusia. Ada yang Allah limpahi dengan cahaya yang majazi tadi. Sebesar matahari, sebesar bulan, dan ada yang tidak ada cahayanya sama sekali, sehingga dia berada dalam kegelapan. Ya, itu yang digambarkan, bisa eclipse dia. Karena itu hidupnya menderita, susah, dan seterusnya gambarannya nanti. Ya. Nah, nanti kita akan kelihatan cahaya yang ada di dalam batin kita itu, atau di dalam hati kita itu, nanti di yaumul kiamah. Maka dia nanti, karena itu nanti dia, serotip tadi menyebut ada cahaya yang ukhrawi tadi. Karena nanti begitu nanti kita menghadap Allah, seperti yang ada di surat Al-Hadid, nanti baru kelihatan cahaya itu. Dan nanti dijelaskan bagaimana untuk mengoptimizing our life, misalnya. Dengan ibadah, dengan mengkoneksi dengan Al-Quran, dengan mengikuti Rasulullah SAW, itu adalah the source of light yang akan memaksimalkan cahaya kita. Ya, itu maksudnya. Ya, karena kita sebenarnya fokusnya memang bukan pada cahaya yang sifatnya indrawi, sebagaimana yang diberikan contoh pada matahari. Oke, itu contoh yang kita semuanya tahu ya. Nah, yang pertama adalah cahaya hakiki. Sekarang kita melihat cahaya yang bersifat majazi yang digambarkan Allah di surat An-Nur. Ya. Allahu nurus samawati wal ardh. Oke. Kata Allahu nur ini menarik. Sebenarnya ini masuk dalam bahasan tasbih namanya. Tasbih. Kalau orang bikin tasbih, itu mestinya tasbih itu penyerupaan. Apa kalau dalam bahasa Inggris saya tidak tahu, atau dalam bahasa kita namanya penyerupaan. Kamu seperti itulah. Jadi tasbih itu dalam Al-Quran mestinya memang harus menggunakan adat tasbih. Ya, seperti kalau mau lengkap itu kan misalnya Yahya seperti harimau dalam amarahnya, misalnya. Ini lengkap. Jadi Yahya seperti ini namanya adat tasbih. Ini hukumnya dalam bahasa Arab harus ada seperti ini. Seperti itu kalau dalam bahasa Arab ka misalnya, atau mithlu dan seterusnya ya. Harimau itu yang diserupakan, ya, yang diserupakan Yahya, serupanya dengan harimau. Ini dalam hal apa? Dalam hal amarah, ya. Nanti ada musyabbah minhu dan seterusnya itu ya. Oke, saya tidak berpanjang di situ, tapi kita lihat sekarang Allah nurus samawati wal ardh. Jadi di sini kalau ngikutin itu Allah, terus sepertinya dibuang, sepertinya nggak ada. Oke. Ya, sepertinya dibuang, kalau saya tadi koma, terus cahaya, ya, langit dan bumi, ila akhirih, cahaya. Ini memang kalau ini dibuang, ini tidak apa-apa, ini hanya pelengkap saja sebenarnya. Jadi kalaupun dibuang biasa, oke. Hanya untuk menjelaskan, terutama kalau kita bingung, ini Yahya seperti harimau, apanya ya? Oh, dalam amarahnya, misalnya, oke. Atau dalam
kencang larinya misalnya, boleh saja kita memberikan penjelasan dari penyerupaan tersebut. Yang menarik, kalau dibuang kata seperti itu menunjukkan karena dekatnya perumpamaan tersebut. Ya, jadi kayak begini, kayak kalau dalam Al-Qur'an, kalau masih ingat di surat Al-Waqiah, misalnya ada kalimat as-sabiqun as-sabiqun. As-sabiqun as-sabiquna as-sabiqun. As-sabiquna dalam Al-Qur'an. Satu ayat. As-sabiqun as-sabiqun. Ulaikal muqarrabun. Misalnya. Nah, ini tidak ada as-sabiqun misalnya apalah. Langsung seperti bukan kas-sabiqun. Ini contoh yang tidak bagus ya, keliru saya contohnya. Ini sama kalau itu bukan seperti apa contohnya dalam Al-Qur'an. Dalam Al-Quran, atau kalau saya ngomong tiba-tiba Yahya harimau. Oh, karena saya mirip banget. Padahal yang saya maksudkan Yahya seperti harimau. Tapi kalau saya ngomong Yahya harimau, itu karena amat dekatnya saya dengan harimau itu dalam berbagai aspeknya. Mungkin misalnya karena saya pemarah, mungkin misalnya karena saya larinya cepat, mungkin saya karena suka pemakan daging misalnya, mungkin karena dan seterusnya. Ya, jadi semakin dekatnya. Karena itu tentu saja sebagian ulama menyatakan Allah itu bukan cahaya. Jangan berpikir nanti, oh kalau begitu itu Allah itu cahaya. Bukan itu poinnya. Karena ini sebenarnya tasbih. Yang pertama. Sebagian ulama memang mengaitkan bahwa cahaya itu bagian dari zatnya Allah SWT. Wallahu a'lam. Saya tidak mau berpanjang di sana. Tapi yang jelas Allah menggambarkan cahayanya itu sebagai dirinya itu sebagai nurus samawati wal ard. Ini sebagai gambaran pencahayaan terhadap seluruh alam semesta. Mari kita pikirkan sekarang kenapa Allah menggambarkan ya dirinya dengan cahaya. Oke. Kalau cahaya itu selalu kaitannya dengan kegelapan. Oke. Kaitannya dengan gelap. Oke. Lah gelap itu nanti kalau kondisi gelap kita tidak tahu apa-apa, nanti macam-macam kalau kita pikirkan tentang gelap itu. Yang pertama, kita tidak tahu sekitar kita. Kita tidak tahu apa-apa, bahkan diri kita nggak tahu semuanya ya. Tidak akan ada kehidupan. Jadi maknanya banyak. Satu, tidak ada kehidupan. Karena semuanya bergantung kepada cahaya. Oke? Satu, tidak ada kehidupan. Yang kedua, tidak ada kehidupan, tidak ada gerakan juga, tidak ada gerak, tidak ada segala macam, tidak ada inovasi, tidak ada segalanya sudah. Oke. Yang kedua, kita juga tidak tahu apa-apa kita nggak tahu apa-apa. Jadi jahil, ya kita jahil, bodoh, itu semuanya tergambar di dalam kata kegelapan itu. Ada kejahilan, ada kebodohan. Kita sama sekali tidak tahu, ya, karena yang membuat nanti kita tahu itu adalah cahaya. Yang ketiga juga, semuanya menjadi jelek, karena kita tidak tahu, semuanya hanya satu warna, yaitu gelap. Yang menarik, nanti dengan cahaya, kita menjadi tahu semuanya itu, bahwa menjadi indah, menjadi beautiful, ya. Itu semuanya adalah gara-gara karena cahaya. Nah, nanti silakan gini ya, kalau Quran itu tidak menggunakan kata seperti, apalagi dibuang ininya, ini ya, kalau dikasih dalam amarahnya, itu artinya cara kita menginterpretasi jangan dikaitkan ke yang lain-lain, tapi dia hanya punya satu interpretasi, yaitu dalam amarahnya, gitu maksudnya. Jadi saya tidak boleh menafsiri Yahya seperti harimau. Iya, memang larinya cepat. Oh enggak, cuman amarahnya saja. Kalau lari tidak kuat dia, itu maksudnya. Jadi ini menjadi pembatasan dalam amarahnya itu. Tapi begitu saya buang dalam amarahnya, maka menjadi lebih luas lagi cara kita menafsirkan. Yahya seperti harimau, terbuka berbagai macam interpretasi. Apalagi kalau sepertinya kemudian saya tambah buang, itu poinnya. Kalau sepertinya saya buang, itu semakin membuka peluang kita menginterpretasi yang lebih luas lagi. Nah,
Ketika Allah menyatakan Allah adalah cahaya, itu terbuka interpretasi apapun saja yang bisa kita tadabburi tentang kegelapan. Itu poinnya. Silakan berpikir tentang gelap. Apa yang kita rasakan saat gelap? Nggak ada kehidupan, nggak ada gerak, nggak ada inovasi, jahil, tidak tahu, bodoh, sumpek, ya, sedih, segala macam ada di dalamnya. Ya, kalut, ya, depresi, segala macamnya. Itu semuanya terkumpul di dalam. Lah yang menarik, begitu nanti muncul cahaya, semuanya ini hilang semuanya. Masya Allah. Ya, tiba-tiba ada kehidupan, ada gerak, ada inovasi, yang jahil jadi berilmu, kebodohan hilang, semuanya menjadi visible, yang sedih hilang sedihnya, yang kalut kemudian tidak kalut, yang masa awalnya satu warna ternyata menjadi indah, menjadi semuanya menjadi beautiful. Kita tahu semuanya. Itu gara-gara cahaya. Lah, maksudnya kenapa Allah menjelaskan Allahu nurus samawati wal ard? Allah itu terhadap seluruh alam semesta itu kira-kira seperti itulah. Dia memberikan kehidupan, memberikan gerak, memberikan inovasi, membuat kita punya ilmu, membuat kita menjadi tahu, menghilangkan kesedihan, kekalutan kita, memberikan kehidupan ini menjadi indah dan beautiful. Kira-kira begitu. Itu yang disebut dengan Allahu nurus samawati wal ard. Dan nanti tinggal dikaitkan, ini kan gambaran yang bisa kita bayangkan dari makna apa? Cahaya hakiki. Karena kita membayangkan cahaya hakiki itu fungsinya untuk apa ya, dan seterusnya. Sekarang bayangin, apalagi kalau cahaya yang sifatnya majazi. Masya Allah nanti, yang membuat semuanya, nanti ada cahaya majazi yang Allah limpahkan. Yang akan juga membedakan antara orang yang berada dalam kegelapan dengan orang yang berada dalam cahaya. Jadi ibaratnya kalau pakai emanasi tadi, maka sebenarnya sumber dari cahaya itu adalah Allah. Karena Allah yang An-Nur. Allah yang An-Nur. Nah, terus siapa yang paling banyak dapat limpahan cahayanya itu? Ya, kalau kita pakai dengan teori emanasinya tadi, kalau di Plato atau kalau di Farabi, kalau saya tidak keliru, Farabi punya teori emanasi. Tapi kalau pakai tadi namanya iluminasi ya, isyraq ya, dipancarkan cahayanya Allah SWT. Siapa yang terpancari cahaya Allah yang paling besar? Nabi Muhammad. Karena itu nanti Nabi Muhammad juga disebut dengan nur. Nah, nanti terus Al-Qur'an juga disebut dengan nur. Ya, Al-Qur'an juga disebut dengan nur. Dan seterusnya. Nah, berarti semakin nanti orang-orang itu soleh, ya, semakin orang itu soleh, maka dia juga semakin menjadi pelita dalam hidup, dalam kegelapan. Ya, tak? Makanya banyak lagu-lagu dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa Melayu saya kira juga menggunakan cahaya sebagai simbol dari kebaikan seseorang. Misalnya, kau pelita di dalam hidupku, kalau dalam bahasa Indonesia. Guru-guru, lagu himne guru di Indonesia, itu menggunakan kata pelita, cahaya. Ya, obor kehidupan, pelita dalam kegelapan, dan seterusnya. Itu kenapa? Karena dia paling banyak mendapatkan sini. Jadi kalau kita mau banyak dapat cahaya yang majazi tadi, berarti kita harus banyak interaksi dengan Al-Quran. Banyak mengikuti Nabi Muhammad SAW. Dan terutama kita mencintai Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekati Allah Subhanahu wa taala sebagai sumber cahaya, Itu poinnya, ya. Oke, sekarang kita lihat gambaran ayat ini dengan melihat kepada tafsir ya. Yang pertama, Allahu nurus samawati wal ard. Kata para ulama tafsir yang pertama maksudnya adalah hadi ahli samawati wal ard. Allah itu adalah zat yang memberikan petunjuk kepada penduduk langit dan penduduk bumi. Ya, dia Al-Hadi. Sekali lagi penggunaan kata hadi ya, kalau dalam keadaan kegelapan yang kita butuhkan adalah hidayah. Karena itu disebut dengan hadi, ahli samawati wal ard. Ini misalnya pendapat Ibnu Abbas ya. Yang kedua dimaknai yang disebut dengan nurus samawati wal ard adalah bayanu hadza.
An-nur, yang kedua adalah bayan. Bayan itu ya memberikan klarifikasi, menjadi jelas semuanya. Jadi yang pertama adalah bayan. Ya. Yang kedua adalah mudabbir. Sorry ya. Jadi Anas menyebut, oh bukan ini, saya keliru, bukan, Masya Allah. Bukan nomor 2. Jadi yang pertama adalah hadi ahli samawati wal ardh, pemberi petunjuk atau hidayah bagi penduduk langit dan penduduk bumi, Oke. Yang kedua adalah mudabbiru samawati wal ard. Maksudnya Allah nurus samawati adalah mudabbir. Yang pertama Allah sebagai hadi, yang kedua Allah sebagai mudabbir, sebagai pengatur, planner. Allah ngatur langit begini, bumi begini, rotasinya begini, dan seterusnya. Termasuk kita, ngatur kita semuanya. Dia yang mudabbir. Jadi nurus samawati wal ard diartikan dengan mudabbir. Oke. Itu kalau di dalam tasbih. Bagaimana Allah memberikan petunjuk, bagaimana Allah mengatur. Ya, sebenarnya kalau kita tafsiri mudabbir sama hati, apakah berbeda dengan cara kita tadi melihat? Ya enggak beda. Coba kalau kita lihat gelap, tidak ada kehidupan, bodoh, warna, itu semuanya gambaran kegelapan. Kalau Allah itu disebut hati, ya iya. Begitu ada hati, kita tidak jadi jahil. Begitu Allah ada hati, kita tidak jadi bodoh. Sama. Karena mudabbir, maka kita bisa melakukan keindahan dalam kehidupan dan seterusnya. Ya. Jadi kalau dalam tafsir maknanya dua, Allah nurus samawati itu hadi sama mudabbir. Masalu nurihi, kemudian Allah memberikan permisalan sekarang cahaya Allah agar kita menjadi faham bagaimana sih dengan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Ada 4 maknanya di sini cahaya itu. Yang pertama, tarji ilallahi azza wajal. Yang dimaksud dengan nurihi di sini adalah merujuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yaitu mathalu hudahu fi qalbil mu'min, kata Ibnu Abbas, perumpamaan hidayahnya Allah yang diletakkan di dalam hatinya orang mukmin. Itu pendapatnya Ibnu Abbas. Jadi perumpamaan cahaya yang Allah berikan kepada hatinya orang mukmin yang pertama. Ya, jadi yang kedua tarji ilal mukmin. Jadi yang pertama dirujukkan kepada Allah, yang kedua dirujukkan kepada orang mukmin. Kalau dirujukkan kepada orang mukmin, fatakdiruhu mathalu nuril mukmin. Ya, permisalannya cahayanya orang mukmin, gitu maksudnya. Jadi sebenarnya sama saja. Jadi setelah Allah ngasih cahaya, nah tinggal masalah cahayanya Allah yang diberikan di hati orang mukmin atau cahayanya orang mukmin sekarang menjadi miliknya orang mukmin karena sudah diberikan. Ya, mathalu nurihi man amana bihi. Yang ketiga ada yang menyatakan nurihi itu dirujukkan kepada Nabi Muhammad SAW. Karena kata ganti hi bisa kemana-mana, itu maksudnya. Ya, dirujukkan kepada Nabi Muhammad SAW. Cahaya yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga tarji ilal Quran, kembali kepada Al-Quran. Cahaya Al-Quran itu kayak apa sih? Itu gambarannya 4-4-nya. Boleh jadi 4-4-nya ini bisa benar semuanya karena ini bagian dari tafsir ya. Apalagi ini pendapat yang kita dapati dari Bil Ma'thur ya. Jadi memang ya seperti itulah cahayanya Allah yang diletakkan, cahayanya orang mukmin, cahaya yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW, cahaya Al-Quran itu kalau nanti menembus dadanya orang mukmin dan seterusnya ya. Oke. Sekarang kita perhatikan agak mudahnya, masalu nurihi kamishkat. Mishkat itu adalah tempat kita meletakkan lampu, ya. Maudhi' al-fatilah minal kindil. Jadi kayak rumah orang dahulu, saya tidak tahu rumah orang Malaysia zaman dahulu, cuman waktu saya masih kecil, rumah saya begitu, waktu masih lampu pakai petromak, ya, belum ada electricity, jadi sore hari itu bagian saya yang menghidupkan lampu itu pakai terus kita letakkan. Jadi di tembok itu kita kasih lubang seperti mihrab, ya, bentuknya seperti mihrab. Kemudian kita taruh lampu itu di situ karena harapannya biar bisa menyebar kemana-mana
cahayanya, namanya mishkat. Itu pendapat pertama, persis seperti pendapatnya Ibnu Abbas. Ya, namanya mishkat. Ya. Ada menyebut mishkat itu sendiri adalah kindil itu sendiri, yaitu lampunya. Ya, wallahu a'lam, tapi arahnya sama sebenarnya. Maknanya itu, namanya mishkat. Ya, namanya mishkat. Nah, nanti gambarannya itu, mishkat itu kalau kita gambarkan, itu persis seperti dada kita. Jadi, hati ini tentu Allah tidak bicara tentang sesuatu yang hakiki, tapi sesuatu yang majazi. Karena kalau kita memahami hati itu dalam pengertian fisik material, tentu nanti letaknya tidak sesuai yang kita bayangkan. Jadi miskat itu seperti rongga dada ini loh, yang bentuknya seperti miskat memang, seperti miskat. Nah, Allah menggambarkan cahayanya itu, kalau kita perhatikan, saya rujukan ke depan aja lah biar agak cepat. Allahu nurus samawati, perumpamaan cahayanya Allah, karena itu pendapat yang paling terkuat memang hu-nya ini ke Allah SWT. Meskipun boleh kepada orang mukmin, kepada nabi, tapi tentu saja kenapa kok Allah paling kuat? Karena kata ganti itu yang paling baik adalah menggantikan kata yang paling dekat dengan dia. Nah, kata yang paling dekat untuk kata ganti hu ini ya ke Allah. Seperti miskat, miskatnya ada misbah. Misbah itu lampu, ya, atau lamp, ya. Jadi seperti di tembok, kemudian ada lampunya, misbah. Al misbahu fi zujajah. Misbahnya itu fi zujajah. Misbahnya di dalam zujajah, dalam kaca. Kacanya sangat bening, ya. Jadi ada lampu, ya. Jadi lampunya terus ada kacanya, dia ditutupi dengan kaca. Az-zujajatu ka'annaha kaukabun dzurri. Ya, kacanya itu seperti kaukab duriyun, seperti bintang-bintang yang bercahaya itu. Ya. Yuqadu min syajaratin mubarakah, yang dia dihidupkan atau dinyalakan, ya, min syajaratin, dari pohon mubarakah yang penuh keberkahan. Namanya pohon zaitun. La syarqiyah wala gharbiyah. Tidak timur, tidak juga di barat. Ya, oke, sampai di sini selesai sebenarnya penggambarannya. Jadi seperti misbah, seperti miskat, tempatnya lampu itu, seperti miskat. Kemudian ada cahaya, cahayanya ditutupi dengan, atau lampu, cahaya ditutupi dengan kaca yang sangat clean, yang sangat clear, ya. Dan minyaknya itu yang untuk menghidupkan lampu berasal dari minyak zaitun yang tidak di timur dan di barat. Yakadu zaituha yudi, hampir-hampir saja Z-nya itu atau minyaknya itu sudah yudhi'u, dia sudah bersinar sendiri, sudah dia, walau lam tamsasunar, walaupun tidak disentuh oleh api. Apalagi kalau disentuh oleh api, apa yang terjadi? Nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Setelah itu Allah baru mengaitkan yahdillah linurihi mayyasha, Allah memberikan hidayah, ya, menuju cahayanya, karena itu hi-nya memang lebih kuat ke Allah, sebagaimana nurihi di sini, ya, ya, berikan kepada cahayanya siapa? Orang yang Allah kehendaki. Wa yadribullahul amtsala linnas wallahu bikulli syai'in alim, dan sesungguhnya Allah membuat amsal ini buat manusia. Wallahu bikulli syai'in alim. Allah bikulli syai'in alim. Imam Ghazali punya buku sendiri untuk menjelaskan satu ayat ini, namanya Mishkatul Anwar, ya, Mishkatul Anwar, karena untuk menjelaskan menariknya ayat ini. Satu ayat yang banyak nanti membuat para ulama tafsir berkomentar. Saya mau cari yang lebih gampang saja. Ada 3 pemaknaan, kalau setidaknya kalau kita lihat di dalam masal tersebut, ya, atau gambaran dari gambaran tersebut. Saya ambil misalnya apa yang dirumuskan oleh Ibnul Jauzi dalam tafsirnya Zadul Masir. Yang pertama, gambaran dari surah An-Nur ini adalah gambaran tentang cahaya yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya. Jadi yang pertama adalah syabbaha nura Muhammadin SAW bil misbah an-nayyir.
dengan lampu yang bersinar. Ya. Jadi miskat itu seperti rongga dadanya Rasulullah SAW. Misbah itu cahayanya yang diberikan di dalam hatinya Nabi Muhammad SAW. Zujajah itu hatinya, ya. Dan itu fahuwa min syajaratin mubarakah, dan itu berasal dari pohon yang barokah. Maksudnya berasal dari Nabi Ibrahim, karena kita seringkali mengaitkan genealogi itu permisalannya seperti pohon, ya pohon genealogi. Jadi syajarah mubarakah itu adalah Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, yang samau syajarah mubarakah li anna aktsarul anbiya. Kenapa disebut syajarah mubarakah? Karena banyak para nabi lahir dari keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam, ya. Dan disebut la syarqiyah wala gharbiyah, maksudnya bukan orang Yahudi dan bukan orang Nasrani, ya. Syarqiyah wala gharbiyah. Yakadu Muhammad yatabayyan nas annahu nabiyyun walau lam yatakallam. Dan orang itu sebenarnya sudah tahu kalau Nabi Muhammad itu nabi, kendati mungkin kalau Nabi Muhammad tidak menjelaskan dirinya seorang nabi. Karena dari cahayanya yang sangat benderang itu, orang menyangka ini bukan manusia biasa, gitu loh. Kita ini kalau melihat orang yang sangat soleh itu kan kayaknya bukan manusia deh ini, malaikat ini. Semua orang mau melakukan perbuatan yang buruk dia nggak mau sendiri. Semua orang mesti kita menyatakan ya he's an angel, you know. Ya, dia bukan human being. Kita bilangnya begitu. Dan jadi maksudnya itu poinnya yang disebut dengan hampir saja sudah bercahaya sendiri, ya. Jadi ini pendapat yang pertama, ya. Jadi perumpamaannya dikaitkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi cahaya Allah Subhanahu Wa Taala itu diletakkan di dadanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kemudian cahayanya membuncah, ya, menjadi penerang kita semuanya. Dan bahkan kalaupun Nabi Muhammad itu tidak menyatakan dirinya sebagai nabi, sebenarnya orang juga akan sudah tahu kalau Nabi Muhammad itu adalah nabi. Itu yang disebut dengan walau lam tamsa sunar. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, annahu syabbaha nural iman fi qalbil mu'min. Ini yang jauh lebih general, yaitu ayat ini menggambarkan tentang cahaya iman yang ada di hatinya orang mukmin. Ya. Jadi miskat itu hati, misbah itu adalah cahaya imannya, ya. Atau ada yang menyatakan miskat itu dada, misbah itu Al-Quranul Karim, ya. Jadi dadanya terus kemasukan cahaya, yaitu cahaya berupa Al-Quran atau nurul iman atau cahaya iman yang Allah titipkan di dalam hati setiap manusia, ya. Dan seterusnya. Maka dia itu seperti kaukabun mudi, ya, seperti cahaya kacanya itu seperti bintang yang bercahaya. Tawaqqada min syajaratin fahiya al-ikhlas. Dia dinyalakan dengan keikhlasan. Yang disebut dengan syajarah mubarakah itu adalah ikhlas. Dan permisalan ikhlas itu adalah kasajaratin la tusibuha syamsu. Ya, seperti pohon yang tidak kena cahaya matahari. Fakadzalika hadzal mu'min qad ihtarasa min an tusibahul fitan wa in u'tiya syakara wa in ibtuliya sabara. Nah, ini caranya menafsirkan. Ini tentu berbeda dengan nanti penjelasannya Ustadz Nu'man Ali Khan misalnya, ya. Jadi pohonnya itu gambaran dari keikhlasan. Jadi yang akan menyalakan lampu itu adalah ikhlas. Terus apa maknanya tidak timur, tidak barat? Maksudnya dia tidak dikenai dengan sinaran matahari. Orang ikhlas itu tidak bisa dikenai dengan macam-macam fitnah. Kalau dia mendapatkan sesuatu dia bersyukur, kalau dia diuji dia bersabar, sehingga tetap bernyala. Itu maksudnya, karena ikhlas tadi itu. La syarqiyah wala gharbiyah, enggak timur, enggak barat. Itu sebagai simbolisasi apa? Mau dapat kebahagiaan, mau dapat penderitaan, mau dapat rezeki atau dapat ujian. Semuanya tidak merubah dia. Kenapa? Karena dia berasal dari pohon keikhlasan. Itu maksudnya. Ya, gambaran metafor yang dijelaskan oleh para ulama tafsir. Ya. Oke.
Yang ketiga, yang terakhir sekarang, annahu syabbahal Qur'an bil misbah. Ini dikaitkan gambarannya gambaran Al-Qur'anul Karim. Jadi misbahnya itu Quran, zujajahnya hatinya orang mukmin, miskat itu lisan sama mulutnya, syajarah mubarakah adalah syajaratul wahyu, ya pohonnya pohon wahyu, ya dan seterusnya itu ya. Takadu hujajul Quran, yang hujahnya Quran itu kalaupun sudah sedemikian jelasnya meskipun tidak dibaca bahkan ya, dan atau hujahnya Al-Quran itu sedemikian jelas bagi orang yang berpikir dan bertadabbur. Ya, itu maksudnya. Segala macamnya. Oke, sekarang kita lihat mana di antara metafor-metafor itu yang paling benar. Semuanya benar. Karena sekali lagi, ketika Quran menggunakan bentuk metafor yang kayak begini ini, artinya memang diperbolehkan kita mikir. Tapi tentu saja ya, tetap ada prasyarat. Minimal ada pijakan atau sesuai dengan akal sehat, atau ada kaitan dengan hadis, atau ada kaitan dengan ayat Al-Quran yang lain yang bisa menunjukkan kebenaran dari cara kita melakukan tamsil, memaknai tamsil. Misalnya seperti Ustadz Nu'man, juga bagus juga menurut saya, karena dia menggambarkan seperti rongga dada, mishkat, kemudian jauh di dalam lubuk hati kita itu memang Allah menitipkan nurul iman buat semua makhluknya, ya. Semua umat manusia, semua yang bernama manusia itu dititipin dengan cahaya iman di dalam hatinya. Dan sebenarnya kita lahir sebagai orang yang sesuai fitrah. Karena itu gambarannya cahaya cahaya itu karena ini sangat penting dia ditutupi dengan kaca. Dan kaca itu kacanya bening sekali, karena harapannya cahaya ini nanti akan direfleksikan oleh kaca itu. Jadi gambaran hati itu kan seperti layer, maka yang paling inti itu adalah nurul iman atau cahaya iman, yang kemudian dia dibungkus. Karena dia sangat delicate, maka dia harus diprotected. Proteksinya adalah kaca. Harapannya, kalau nanti cahayanya ini terang benderang, maka dia akan menerangi seluruh diri kita. Menerangi akal kita, menerangi tubuh kita, dan seterusnya. Itu poinnya. Nah, yang menjadi minyaknya agar cahaya ini adalah cahaya ini bisa kuat terus-menerus, adalah dia menyatakan bahwa dia berasal dari pohon zaitun. Ya, lah zaitun ini simbolisasi sebagai bentuk dari minyak yang paling asli kalau pakai Ustadz Nu'man, ya. Karena Z itu memang maknanya adalah oil. Yang tidak digambarkan dia bukan berasal dari tanaman yang ada di timur saja atau di barat saja. Kalau Ustadz Nu'man menggambarkannya agak sedikit berbeda dengan para mufassir ini, karena dia mengaitkan matahari itu sebagai source of the light. Jadi matahari itu nanti selalu akan mengenai kepada tumbuhan tersebut. Ketika dia di kiri, maka dia penuh dibasuh dengan matahari. Di timur, nanti dia juga ke barat. Jadi sepanjang perjalanan matahari, maka pohon ini tersirami terus dengan cahaya mataharinya. Akibatnya menghasilkan zat atau menghasilkan oil yang sangat baik. Dan dengan cahaya dan dengan oil tersebut, cahaya iman itu menjadi sangat besar. Apa matahari itu simbolisasinya? Tentu saja adalah Al-Qur'anul Karim. Ya, yang nanti itu harus dijadikan sebagai minyaknya itu tadi. Nah, itu gambarannya. Jadi ada berbagai macam para ulama menggambarkan tentang makna dari Allahu nurus samawati wal ardh. Tapi kalau mau kita ringkas, sebenarnya perbedaannya itu tipis, ya. Hakikatnya mereka sepakat bahwa Allah menempatkan di dalam diri kita itu namanya nurul iman, yang itu sangat berharga karena itu ditutupin tadi dengan kaca tadi. Entah itu pada diri Nabi Muhammad atau pada diri kita semuanya, beda orang mufassir. Tapi intinya ayat ini harus kita letakkan secara general karena memang ayatnya bersifat general, itu poinnya. Maka kemudian dia mencahayai
Nah, nanti kalau kita melakukan perbuatan dosa, persis ya. Jadi cahaya tadi itu bisa makin meredup, bisa makin menyala. Kapan dia menyala? Kalau kita menambahi oilnya. Oilnya semakin bertambah, maka nyalanya semakin besar dia. Dari mana oilnya? Dari Al-Quranul Karim. Dari sumber cahaya tadi, yaitu Allah SWT, dari Nabi Muhammad SAW, dan dari Al-Quranul Karim. Itu poinnya. Itu poinnya. Sebenarnya semuanya sama, jadi itu poinnya. Tapi kalau cahaya itu kemudian tidak kita kasih oil, karena kita tidak pernah berinteraksi, apalagi terus kita berbuat maksiat, persis seperti di dalam hadis. Kalau orang melakukan perbuatan maksiat sekali, maka akan timbul bintik hitam satu. Maksiat lagi bintik hitam 2, maksiat lagi bintik hitam 3, dan seterusnya. Sampai kata Imam Ghazali, maka hati kita itu ketutup semuanya dengan bintik-bintik hitam. Maka tidak mungkin cahaya yang di dalam itu bisa mencahayai diri kita. Ya, memberikan kita pemahaman. Tidak bisa lagi. Kenapa? Karena sudah tertutup. Itu yang digambarkan Al-Quran dengan kalla bal rona ala qulubihim. Ya, berkarat sudah, rasti sudah hatinya itu. Itu gambarannya kalau kita di dalam tafsir. Ada minimal kalau kita pakai berbagai tafsir ya ada 4 lah kalau kita masukkan Ustadz Nu'man ya. Jadi ada gambaran cahaya Nabi Muhammad, ada gambaran cahaya iman di hati orang mukmin dengan perbedaan, atau cahaya Al-Quran yang menembus hatinya orang mukmin ya. Atau cahaya yang nomor 2 dengan sedikit perbedaan interpretasi sebagaimana yang dijelaskan Ustaz Nu'man di YouTube, saya kira cukup baik untuk sebagai bandingan ya. Oke, itu gambaran dari cahaya Allah Subhanahu wa taala secara majazi pada diri kita, oke. Oke, selanjutnya nah ini nanti berupa ilham, saya sudah skip saja itu. Wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghi lah in huwa illa dzikrun wa Qur'anun mubin. Sekarang sama. Jadi Allah SWT misalnya ayat ini dikaitkan juga dengan bagian dari pencahayaan Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi sama seperti tadi al-ilmu nurun ya, seperti di awal tadi, karena ilmu itu adalah cahaya dari Allah SWT, maka Nabi Muhammad itu diberikan yang paling terbaik. Ya, syair bagi orang Arab saat itu adalah seakan-akan seperti puncak ilmu. Orang kalau tahu syair menjadi tinggi derajatnya dan seterusnya. Tapi Allah tidak mengajari dia syair. Karena itu dianggap masih tidak layak untuk Nabi Muhammad. Ini karena dia mendapatkan dari sumber yang paling ya an-nur sendiri. Karena itu dan tidak layak buat Nabi Muhammad. In huwa illa dzikrun wa Qur'anun mubin. Nabi Muhammad dapat Quran, dapat an-nur itu sendiri yang utuh. Ya, ibaratnya gitu. Seperti tadi saya jelaskan seperti tadi, bagi orang yang nggak tahu ilmu kimia atau nggak tahu masakan, maka dia harus tanya dulu, ini gula pasir atau garam. Baru dia tahu apa ketika ada tulisannya. Ya, misalnya apalah, sodium glutamat. Oke, misalnya NaCl misalnya. Dia baru tahu. Itu ibaratnya syair kalau mau dibandingin dengan Al-Qur'an Karim. Nabi Muhammad tidak layak syair bagi Nabi Muhammad. Meskipun pada konteks orang Arab, syair itu sudah gambaran dari intelektualiti, gambaran dari kecerdasan, gambaran dari segala macamnya. Indah kalau kita perhatikan bahkan syair-syair Arab. Tapi Nabi Muhammad tidak dapat itu. Kenapa? Karena dia mendapatkan sesuatu yang jauh lebih hebat lagi, yaitu the real light. Dia hanya mungkin flashing saja kalau alamnahu syi'ra itu, kira-kira begitu. Ya, itu gambarannya kenapa dikaitkan dengan an-nur, An-nur huwa alladhi nawwaral yang kita cahaya itulah yang menyinari segala sesuatu sehingga kemudian kita tahu yang awalnya tidak ada menjadi ada. Ya. Qala famarrahu ya Musa qala rabbuna alladhi a'ta kulla syai'in khalaqahu summa hada. Ini juga maknanya nur. Tapi kita skip saja. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan wa yukaffir 'ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil azim. Furqan juga bagian dari cahaya. Ya.
Jadi Allah menjadikan bagi kalian furqan itu artinya juga cahaya karena menjadi pemisah kemudian. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aminu birrasuli yu'tikum kiflain min rahmatihi waj'al lakum nuran wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim. Ya, sama. Jadi Allah nanti yang ngasih cahaya itu. Karena itu kita harus terhubung ke sana. Terhubung ke sana. Oke. Nuruhum yas'a. Nah, ini sudah kalau di akhirat ya. Jadi kalau mau kita simpulkan lagi secara mudah, jadi Allah itu sebagai An-Nur, ya, Allah An-Nur atau sebagai sumber dari segala cahaya, ya. Dan yang disebut oleh Allah sendiri, ya, seakan-akan representasi dari cahayanya itu hanyalah ada dua, satu Al-Quran, ya, yang kedua adalah Nabi Muhammad SAW. Dua-duanya disebut Al-Quran dengan cahaya. Nah, masalahnya kemudian Allah menggambarkan sama ya, kita ini manusia itu dibekali dengan nur al-iman, istilahnya, nurul iman di dalam setiap hati kita. Di setiap hati mukmin, hati mukmin. Kita semuanya punya ini. Lah tinggal masalahnya kita ini harus merawatnya. Ya, sekarang kita dikasih tahu caranya untuk agar cahaya ini menjadi membesar yang digambarkan dengan nurun ala nur, nur ala nur. Kapan nur ala nur terjadi? Tinggal kita ikutkan saja. Nur yang pertama nurul iman, kita singkat NI, ya, nurul iman kita. Misalnya jika digabung dengan nur Al-Qur'an. Jadi kalau kita terhubung dengan Al-Qur'an, maka akan terjadi peristiwa nurun ala nur. Maka semakin membuncah kemudian. Oke, yang kedua, misalnya berarti nurun iman, misalnya kita gabung dengan, misalnya ya, nurul iman kita gabung dengan ngikutin sunnah Rasulullah SAW. Ya, jadi dengan nur Muhammad, kita singkatkan, enggak enak kalau kecil Muhammad, misalnya kita kasih simbol aja, misalnya kita mutaba'ah dengan Nabi Muhammad, maka terjadi nurun ala nur. Nurun ala nur. Karena kita tidak punya akses sendiri langsung kepada Allah SWT. Memangnya siapa kita ini? Kan gitu. Karena itu Allah menurunkan cahayanya, namanya Al-Quran. Karena itu Allah melimpahkan cahayanya yang paling terbesar kepada Nabi Muhammad SAW. Dan inilah yang akan membuat kita mengalami apa yang disebut dengan nurun ala nur. Nurun ala nur. Kenapa? Karena kemudian itu, ya, karena kemudian kita mengikatkan diri. Dan ini yang disebut dengan minyaknya tadi itu. Minyaknya. Nah, sekarang sama juga, apakah nur iman ini bisa padam? Tidak bisa padam. Itu hebatnya. Tapi nurul iman ini, kalau kita kemudian justru ibadah fungsinya di mana? Kalau mau kita mudahkan, ini semuanya bisa kita sebutkan dengan ibadah, ya. Karena amal soleh, ya, amal soleh itu juga nanti menjadi nur, menjadi cahaya. Kapan kita dapat amal soleh? Yaitu karena kita ngikutin Al-Quran dan ngikutin Nabi Muhammad SAW. Jadi sebenarnya kait-mengkait, karena amal soleh itu hanya bisa terjadi kalau kita ngikutin Al-Quran dan ngikutin Nabi Muhammad. Maka nanti simbolisasinya jadi nur. Tapi nurul iman ini tidak akan pernah dipadamkan oleh Allah SWT. Karena itu bagian yang sudah embedded di dalam kolbunya setiap orang. Setiap orang. Tinggal dia hidupkan atau enggak. Nah, masalahnya karena tadi perumpamaan nurul iman tadi, ini dibungkus dengan kaca tadi. Nah, kacanya bisa menjadi gelap karena maksiat. Itu masalahnya. Nah, kalau sudah dia gelap, dia tidak akan bisa memberikan refleksinya. Itu yang kemudian menjadikan kita penuh kegelapan. Contoh dalam Al-Quran sangat jelas sekali ya, terutama waktu kita menjelaskan, saya masih ingat dulu waktu kita menjelaskan maujun, ya, terus di atasnya lagi ada lagi sahab, dan seterusnya. Ketika dia akan mengeluarkan cahayanya, kemudian dia menyatakan, yakat yaroha, misalnya di dalam Al-Quranul Karim sebagai gambaran dari nurul iman yang sebenarnya tidak pernah mati. Ya. Coba saya lihatkan untuk saya tidak menjelaskan hanya untuk
ngubungin kalau kita tadabbur nanti, ya, ditadabburi sendiri-sendiri. Coba suratnya saya lupa. Mim fauqiha sahab. Min fawqiha sahabun. Di surat An-Nur ayat 40 ya. An-Nur ayat 40. Silakan nanti dijadikan gambaran dari nurul iman yang sudah paling kecil sendiri, tetapi tidak pernah dimatikan oleh Allah. Karena itu kita tidak boleh pernah merasa give up di dalam menasehatin saudara-saudara kita yang tenggelam dalam maksiat. Kenapa? Karena tidak akan pernah, tetap saja ada. Ya, ini gambarannya. Au kadzulumatin fi bahrin lujiyyin yaghshahu maujun min fauqihi maujun min fauqihi sahab, kata Allah SWT. Atau seperti kegelapan, zulumatnya dipakai kata jamak, zulumat. Ini lawan dari tadi nur ya. Lawannya adalah kepekatan atau kegelapan. Dia lihat gambaran dari orang kegelapan yang satu, orang yang ada di Bahrain Luji, di laut yang sangat dalam. Salah satu makna Luji itu sangat dalam. Ada orang yang berada di laut yang sangat dalam sekali. Dalam tapi ombaknya sangat kuat di atas itu. Itu gambarannya Bahlun Luji yang pertama. Sudah gelap, berarti kalau dia berada di dalam laut yang sangat dalam, sudah tidak ada cahaya. Bahkan sebagian ulama menyatakan Bahrun Luji itu adalah bahrun yang cahaya matahari tidak bisa mengenai dasarnya. Karena sudah sangat dalam. Ya, saya tidak tahu berapa meter matahari bisa masuk cahaya matahari. Nah, kalau kita sudah masuk ke laut, yang cahaya matahari sudah tidak bisa menerobos, namanya Bahrun Luji. Ya, yang pertama. Dan hanya itu, orang ini sudah di dalam kepekatan, kegelapan laut, yaghshahu maujun. Masya Allah. Lautnya ini ada gelombangnya, ada wave-nya. Dia ditutupi lagi, jadi sudah laut ditutupi dengan gelombang. Bukan hanya satu, karena ini laut sangat dalam, ini ditutupi lagi dengan awan, dengan apa lagi? Ombak lagi. Satu, ombak pertama. Ditutupi lagi dengan ombak kedua. Ditutupi lagi dengan sahab. Ya, ditutupi lagi dengan sahab, dengan awan. Jadi makin penuh kegelapan. Satu, gelapnya laut. Gelapnya awan nomor satu. Gelapnya awan nomor dua. Dan gelapnya awan. Gelapnya ombak nomor satu, ombak nomor dua, dan gelapnya awan. Jadi ada 4 kegelapan yang digambarkan dengan kata zulumat. Karena itu Al-Quran menyatakan zulumatun ba'duha fauqa ba'd. Kegelapan yang bertindih satu sama lain. Sampai gambarannya idza akhraja yadahu lam yakad yaroha. Apabila dia mengeluarkan tangannya, lam yakad yaroha. Hampir saja dia tidak melihat tangannya itu. Karena saking gelapnya. Tapi yang menarik, Quran tidak menyatakan dia tidak bisa melihat, masih punya kemampuan melihat meskipun sedikit. Kenapa? Karena masih ada satu cahaya yang tersisa, yaitu nurul iman. Itu maksudnya, nurul iman. Cuman nurul imannya tidak bisa merefleksikannya. Kenapa? Karena kacanya sudah gelap. Wa man lam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu nur. Maka siapa saja yang Allah tidak jadikan untuknya cahaya, maka bagaimana lagi dia bisa dapat cahaya? Fama lahu min nur. Fama lahu min nur. Nah, oke. Nanti semua amalan kita itu, ya, misalnya mutabaahnya kita dengan Rasul, upaya kita berinteraksi dengan Al-Quranul Karim, yang semuanya kalau kita simpulkan menjadi amal soleh, itu nanti mewujud menjadi cahaya juga. Yang akan cahayanya itu membuncah, luas, lebar dia di depan kita, di kanan kita. Dan kemudian kita berdoa kepada Allah, Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, sempurnakan cahaya bagi kami itu. Ampuni kami ya Allah, sesungguhnya Engkau kulli syai'in qadir. Sama juga sekarang gambaran orang yang lari dari cahayanya Allah SWT. Tidak pakai Al-Quran dalam hidupnya, tidak mutaba'ah dengan Nabi Muhammad SAW. Gambarannya sama, karena dia tidak ada cahaya. Lihat gambarannya surat Toha. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً
dongka. Siapa yang berpaling dari peringatanku, yakni Al-Quran, karena dia tidak berpegang dengan cahaya sekarang, tidak mengikuti cahaya. Ma'isyatan dongka, kehidupannya sempit, susah, galau, sedih, penuh semuanya. Gambaran tadi, hidup yang tanpa cahaya. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan nanti kelak yaumul kiamat dia dibangkitkan dalam keadaan buta dia. Kenapa? Karena tidak ada cahayanya. Tidak ada cahaya majazi sekarang. Sama, mata ada, tapi kalau kita tidak ada cahaya, tidak bisa melihat kita. Dia punya basirah, tapi nanti a'ma dia, itu maksudnya. Dia a'ma. Kenapa? Karena tadi itu, karena dia sewaktu di dunia tidak terhubung kepada sumber cahaya. Itu poinnya. Nah, itu yang tadabbur kita terhadap An-Nur, nama Allah An-Nur, itu mengingatkan kita itu. Karena Allah An-Nur, yang kita tidak punya akses sendiri, bagaimana caranya? Karena itu ada dua An-Nur, dua nur yang Allah jelaskan dalam Al-Quran, yaitu Al-Quran dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sekali lagi ya, nur yang ada dalam hati itu bisa berubah-ubah. Ya, makanya lihat Rasulullah SAW menyatakan untuk Nabi cahayanya itu basirohnya tidak pernah mati, tidak pernah tidur, tetap hidup. Mata batinnya Rasulullah SAW itu tetap terbuka, tetap melihat. Tidak seperti kita. Kita ini mata zahir yang terbuka terus karena nonton televisi, karena nonton YouTube misalnya. Ya, tapi mata batin tidur terus. Karena itu lihat, kata Rasulullah SAW, nahnu ma'asyirul anbiya. Kita ini para nabi, yang tidur adalah mata zahir kita. Wala tanam qulubina. Tapi tidak tidur apa? Qulubuna, hati kami, yaitu ainul basirah. Basornya tidur, basirahnya tidak tidur. Kita kebalikannya, ya. Kita kebalikannya, Masya Allah. Ini harus jadi koreksi kepada kita. Dan koreksi yang terbaik misalnya apa yang dilaporkan Hamdalah. Hamdalah datang kepada Rasulullah. Ya, kata Hamdalah, kunna ma'a Rasulillah. Kita ini bersama Rasulullah SAW. Fadzakarna al-jannah. Nabi kemudian mengajarkan, memberitahu kami tentang surga, neraka, menasihati kami tentang surga neraka. Hatta kana ra'ya ain, sampai seakan-akan surga neraka itu berada di pelupuk mata kami. Maka ketika kami kembali kepada keluarga kami terus lupa kayak begitu itu. Terus dia sumpek, dia keluar melihat keadaannya itu. Kenapa kalau sama Nabi kok begitu hebatnya iman, tapi kalau sudah jauh dari Nabi kenapa kok seakan-akan iman itu turun lagi. Dia bilang ke Abu Bakar, dan kata Abu Bakar, wa madzaka qul, kata dia, kunna inda Rasulullah gini. Terus Abu Bakar menyatakan, kata Abu Bakar sama. Karena itu kemudian keduanya pergi ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan apa kata Rasulullah? Ya Hamdalah, lau kuntum takununa fi buyutikum. Kalaulah kamu tetap semacam itu di rumah-rumahmu, kama takununa indi, sebagaimana kamu berada bersama aku waktu ikut ngaji bersamaku, kira-kira begitu ya. La sofahatkumul malaikah, maka pasti malaikat akan menyalamimu, kata dia. Kalau iman itu terus ya, seperti tadi ya, cahayanya terus, malaikat akan menyalami. Wa antum ala furushikum. Kamu mau ada di tempat tidurmu atau ada di jalan-jalan, malaikat akan menyalamimu. Masya Allah. Ya alhamdulillah. Memang iman itu begitu, saatan, kata Rasulullah. Iman itu ya sesaat naik, sesaat turun, begitu itulah. Tergantung dari apa? Dari tadi itu. Apakah kita tetap tersambung? Wong ini ngajinya bersama Rasulullah tersambung kepada sumber cahaya sendiri. Makanya impact-nya sedemikian kuatnya. Berbeda dengan orang yang tidak tersambung. Ya. Kayaknya, waduh, sudah 3:11. Saya mau ada ngaji lagi nih ke. Oke, singkatnya lagi misalnya ini redupnya cahaya dalam hati ya. Jadi kalau redupnya cahaya dengan hati dengan apa? Dengan maksiat. Nyalanya cahaya dalam hati dengan apa? Dengan terhubung dengan Al-Quran dan Rasulullah SAW. Contoh redupnya cahaya itu adalah kisah yang digambarkan oleh Imam Syafi'i ketika hafalannya
kurang baik itu, dan dia berkata kemudian menjadi syair itu ya, syakautu ila waqi'in su'a hifdzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa amba'ani bi annal ilma nurun wa nurullah la yuhda li'asin. Ya, aku mengadukan kepada guruku Waqi' tentang jeleknya hafalanku, maka guruku Waqi' memberitahuku untuk meninggalkan maksiat dan mengabarkan kepadaku karena ilmu itu adalah cahaya dan cahaya Allah tidak diberikan kepada pelaku maksiat, Maka apa kata Syarotib An-Nablusi? Idzan anta bihajatin linuri syamsi litara ainakal asya. Jadi, jika engkau itu butuh kepada cahaya matahari agar kedua matamu bisa melihat berbagai benda, maka wa anta bihajatin, maka kamu juga amat sangat berhajat linurillah, kepada cahayanya Allah SWT. Agar apa? Agar akalmu itu mampu memahami segala sesuatu. Ya, sampai kita mengenal Allah dan seterusnya. Itu butuhnya kita. Ya, ini tidak usah sudah, saya singkatkan saja. Juga ibadah tuksab al-nuran lidzalik. Ibadah juga akan memberikan cahaya kepada diri kita dan bahkan efeknya sampai ke dalam muka kita. Karena kata para ulama, al-ibadat tunawwirul wajh. Ya, ibadah itu akan menyinari cahaya kita. Jadi kita tidak butuh whitening, ya, tidak butuh apa yang butuhnya ibadah, ya. At-ta'ah zinatun nufus wal asbah. Ya, ketaatan itu adalah perhiasan tubuh kita. Wal ma'arif zinatul qulub wal arwah. Pengetahuan adalah hiasan hati kita, kata para ulama. Oke. Ini tadi disebut ada burhan, ada isyraqi. Sebenarnya ada dua model ilmu itu. Satu namanya burhan bayanian, yang kedua disebut dengan irfan isroqian. Ini sebenarnya kenapa saya tadi ngomong Suhrawardi, karena itu. Karena ada jenis ilmu yang disebut dengan burhan bayanian. Yaitu ilmu yang kita dapatin karena kita melakukan proses pencarian, observasi, dan segala macamnya itu. Ya, sekolah, kemudian namanya burhan bayanian. Ada ilmu yang karena kita semakin dekat kepada Allah, nanti Allah limpahkan ilham, limpahkan pengetahuan dengan caranya sendiri yang kita kemudian paham. Itu namanya irfan isroqiyan. Namanya isroqiyah tadi, iluminasi tadi. Irfanan isroqiyan. Ya, jadi namanya ada dua jenis. Nah, ini di barat tidak diakui, epistemologi ini tidak diakui di barat. Di barat itu ilmu hanya dapat dari sini, burhan bayanian. Nah, sementara dalam Islam ada yang disebut dengan irfanan isroqiyan, jenis pengetahuan yang dilimpahkan oleh Allah SWT. Ya, Masya Allah ya. Seperti siapa ya? Seperti Nabi Muhammad. Ya, dan seperti nanti orang-orang soleh, kalau kita perhatikan, ya, cuman memang sifatnya individualistik, sifatnya memang subjektif karena berkenaan dengan kesolehan seseorang. Sementara burhan bayani ini bisa diterapkan kepada siapapun saja karena ada metodologinya, semua orang bisa ikut serta. Tapi itu jenis ilmu yang dikaitkan dengan cahayanya Allah Subhanahu wa taala. Oke. Ini tidak usah sudah, kelamaan sudah. Oke, saya karena waktunya tidak cukup, saya skip saja sudah. Ada doa yang penting untuk kita hafalkan ini, dan saya berharap ini juga dipakai untuk doa-doa harian kita ya. Allahumma ja'alli nura, ya Allah jadikan untukku cahaya di dalam hatiku, cahaya dalam kuburku, cahaya di kanan kiriku, cahaya di belakangku, di kananku, dan di kiriku, cahaya di depanku, di belakangku, di bawahku, jadikan cahaya di pendengaranku, cahaya di mataku, cahaya di rambutku, dan seterusnya ya. Saya kira banyak sekali doa yang bisa dicari nanti ya, doa tentang cahaya. Allahumma dim li nura wa'tini nuran waj'alni nur. Jadikan aku cahaya. Masya Allah. Ini yang harus kita hafalkan. How can you live by this name? Yang pertama adalah satu, know what to follow for success.
Nah, kita tahu sekarang bahwa yang membuat kita ini tahu cahaya ya dari kegelapan hanyalah Al-Quran dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu, through them you can see the reality of thing. Hanya melalui dia kita bisa tahu realitas. Karena itu, maka ya kita harus ngikutin Rasulullah SAW, ngikutin Al-Quranul Karim. Karena itu saja. Yang kedua, strive for his light. Ya, mutabaah sebaik mungkin dengan Rasulullah SAW. Yang kedua, ikat dengan Al-Quranul Karim kita. Jangan pernah lepas dengan Al-Quranul Karim. Terus saja. Ada hadis yang membuat kita terkesima ya. Jangankan orang yang mempelajari Al-Quranul Karim. Orang tuanya saja. Kalau hadis yang biasanya kita kenalkan berkenaan dengan orang yang hafal Quran. Hadis yang lain enggak. Riwayat Imam Hakim kalau saya tidak keliru. Orang yang membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, dan mengamalkan Al-Quran. Entah berapa saja porsinya. Orang tuanya itu nanti dikasih mahkota. Ini bukan yang hafal Quran lah. Pokoknya kalau kita punya anak, mau belajar Quran, terus mempelajari Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, berapapun saja, ya nanti dikasih mahkota, dikasih baju yang tidak ada harganya kalau dipakai di dunia ini, sangat mewah, sampai orang tuanya berkata kepada dia, Bima kusina, kenapa saya kok dikasih pakaian begitu mewah ini? Jawabannya, bi'akhdi waladikumal Quran, karena salah satu dari anakmu, karena anak kalian berdua itu mengambil Al-Quran dalam hidupnya. Karena dia membaca, mempelajari, dan seterusnya. Itu bagi orang tuanya, apalagi bagi yang mempelajarinya, ya, apalagi bagi yang mempelajarinya. Ya, itu strive for his light. Yang nomor 3, increase your good deed. Karena apa? Karena amaliyah kita itu akan membuat kita makin bercahaya. Ya, baca surat Al-Hadid ayat ke-12 dan ke-13 ya berkenaan dengan amal ibadah yang nanti menjadi cahaya ya. Yang keempat, think of the light on the day of judgment. Pikirin itu karena nanti tidak ada lagi cahaya yang membuat kita selamat kepada melewati jembatan Shiratal Mustaqim ya. Sirat itu yang di bawahnya adalah neraka jahanam adalah cahaya kita sendiri. Jadi kalau kita sampai tidak punya cahaya, bahaya kita karena kita tidak akan bisa lewat nanti ya. Be thankful, terus minta sama Allah an-nur, yaitu yang tadi itu Allahumma ja'al fi qalbi nura ila akhirih. Demikian mungkin Kak Ha, sorry tidak ada pertanyaan, saya harus pergi ke masjid, saya ada pukul 4 ada kajian di masjid, jadi untuk hari ini tidak ada pertanyaan, sorry saya tidak terlalu banyak persiapan karena banyak kegiatan. Nanti insya Allah di pertemuan mendatang, I promise untuk bikin yang lebih bagus lagi. Sorry Atiqah, untuk hari ini tidak ada pertanyaan, sampai di sini dulu. Saya takut terlambat. Adanallahu alaikum ajma'in. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah.